Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan perilaku organisasi dan ini adalah sesi yang ketiga dalam agenda perkuliahan kita. Kita akan mengambil tema Organizational Culture, Socialization, and Mentoring. Bersama saya, Rosana Eri, dan menggunakan buku acuan Organizational Behavior yang ditulis oleh Kinnicky dan Fugit dan diterbitkan oleh McGraw-Hill International Edition. Oke, mari kita mulai perkuliahan kita dan kita mulai dulu dari definisi budaya organisasi. Dan kita juga nanti akan membahas mengenai layers atau lapisan-lapisan dalam budaya organisasi ini. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi budaya organisasi itu didefinisikan sebagai himpunan atau kumpulan asumsi implisit bersama yang diterima begitu saja dan dipegang oleh suatu kelompok dan menentukan bagaimana ia memandang, memikirkan, dan bereaksi terhadap berbagai hal di lingkungannya. Jadi ini adalah kumpulan asumsi-asumsi implisit gitu ya yang diterima oleh suatu tentunya kelompok di organisasi tersebut, atau kalau ini perusahaan ya perusahaan, dan asumsi-asumsi ini itu akan menentukan bagaimana orang-orang di dalam organisasi tersebut itu memandang, memikirkan, dan juga bereaksi terhadap berbagai hal yang terjadi di lingkungan organisasi tersebut. Kira-kira seperti itu definisinya. Dan kita lanjutkan ke layers atau lapisan-lapisan dalam budaya organisasional. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu observable artifact, atau bahasa Indonesianya kira-kira adalah artefak yang dapat diamati gitu ya. Contohnya dia adalah manifestasi fisik budaya organisasi, akronim gitu ya, cara berpakaian, penghargaan, mitos, dan lain sebagainya. Pokoknya yang apa aja yang bisa diamati. Contohnya nih Bu Rosana ambil salah satu adalah tentang cara berpakaian gitu ya. Cara berpakaian di suatu perusahaan A dengan perusahaan B gitu biasanya berbeda dan ada caranya tersendiri kayak gitu. Oh, kalau sama-sama bank gitu misalnya ya, kalau Bank Syariah Mandiri dengan Bank Muamalat itu beda ya. Kalau Bank Syariah Mandiri itu lebih modis-modis gitu cara berpakaiannya. Kalau Bank Muamalat itu syar'i sekali kayak gitu ya. Dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang bisa diamati contohnya. Yang kedua itu adalah nilai yang dianut atau exposed value. Ini contohnya gini nih, kalau yang ada di buku itu adalah konsep atau manfaat. Jadi manfaat dari sesuatu hal yang dianut di perusahaan itu kayak gitu ya. Terus berkaitan juga dengan keadaan akhir atau perilaku yang diinginkan. Jadi biasanya akan ditentukan juga oleh goals yang ingin dicapai itu seperti apa. Misalnya Bank Muamalat, saya pengen secara ruh gitu ya, misalnya Bu Rosana adalah manajernya, secara ruh orang-orang di Bank Muamalat itu harus bagus seperti itu. Jadi cara berpakaian, musik yang diputar dan lain sebagainya juga harus disesuaikan. Nah, jadi di ini dulu ditentukan dulu hasil akhirnya itu mau seperti apa karyawannya. Nah, kemudian nanti nilai-nilainya itu yang akan ditanamkan. Jadi mengikuti kayak gitu ya. Jadi keadaan akhirnya itu yang ditentukan terlebih dahulu. Terus kemudian juga yang ketiga itu melampaui situasi. Jadi berpikir jauh melampaui situasi yang terjadi saat ini. Ya contohnya tadi ya, menentukan dulu tujuan akhirnya. Terus kemudian pemilihan panduan atau evaluasi perilaku dan peristiwa. Jadi memilih seperti apa nih yang akan dijadikan panduan. Seperti itu. Jadi sudah direncanakan. Terus yang kelima itu diurutkan berdasarkan kepentingan relatif penting gitu ya. Intinya yang paling penting itu yang mana sih gitu ke dalam pembentukan karakter karyawannya misalnya, atau seperti apa, itu yang paling penting yang mana gitu. Kemudian ini yang ketiga layersnya itu adalah enacted values, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah nilai-nilai yang diberlakukan.
Ini kalau diartikan adalah nilai atau norma yang benar-benar diperhatikan atau diubah menjadi perilaku karyawan. Jadi ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang merger kayak gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang digabungkan. Oh ini lagi ada ini ya, kalau untuk anak-anak di prodi perbankan syariah akan ada 3 bank yang bersatu, 3 bank syariah yang bersatu, BSM, BNI dan BRI Syariah gitu. BNI Syariah, BRI Syariah itu akan bersatu. Nanti pasti akan ada nilai-nilai atau norma-norma yang akan diubah sehingga itu akan menjadi perilaku karyawan. Nah, ini namanya adalah enacted values. Kira-kira kayak gitu. Ini adalah slide yang ketiga, kita akan membahas tentang tipe dari budaya organisasi. Di sini ada 4 macam tipe budaya organisasi. Yang pertama adalah clan culture. Ini adalah kalau dalam bahasa Indonesianya budaya klan kayak gitu ya. Klan itu kalau dalam pengertiannya itu sering disebut sebagai atau diartikan sebagai kelompok yang dipersatukan oleh hubungan kekerabatan. Kayak gitu. Jadi kan ada juga tuh organisasi-organisasi yang dipersatukan oleh hubungan kekerabatan kayak gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang dipersatukan oleh hubungan-hubungan kekerabatan. Nah, ini organisasi yang tipe klan kayak gini, ini biasanya dia memiliki fokus internal dan dia mempunyai fleksibilitas dalam values atau nilai-nilai yang dia anut dalam organisasi itu tuh lebih fleksibel dibandingkan stabilitas atau kontrol kayak gitu ya. Jadi dia lebih nggak stabil karena dia lebih fleksibel gitu. Gitu ya. Yang kedua itu adalah budaya adokrasi. Kalau adokrasi sendiri itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya tuh kayak gini nih, bentuk organisasi yang fleksibel. Dia kurang struktur formal kayak gitu. Jadi hubungan kekerabatan juga enggak. Jadi memang struktur formalnya itu kurang matang, istilahnya kayak gitu. Dan dia biasanya itu ciri-cirinya atau tipe budaya organisasi kayak gini nih, itu memiliki fokus eksternal dan nilai fleksibilitas. Dia fokusnya fokus eksternal gitu ya, nilai-nilai internalnya itu tuh kurang, dan dia biasanya lebih fleksibel karena yaitu struktur formalnya itu nggak ada gitu, struktur formalnya itu nggak terbentuk dengan baik gitu ya. Yang ketiga adalah market culture atau budaya pasar. Namanya aja budaya pasar, berarti pasti mengikuti kondisi pasar, kondisi di luar sana gitu. Dan dia pasti fokus eksternal yang kuat kayak gitu. Terus dia biasanya akan menghargai stabilitas dan kontrol karena kontrolnya itu pasti kontrol dari pasar kayak gitu kan, karena dia fokus eksternal pasti, jadi dia dikendalikan oleh kondisi pasar pastinya. Yang keempat itu adalah tipe hierarchy culture atau budaya hierarki. Jadi tipe organisasi semacam ini, tipe budaya organisasi maksud saya gitu ya, itu adalah yang memiliki dia fokus internal, dia menghasilkan lingkungan kerja yang lebih formal, dia juga terstruktur, dan dia juga bisa menghargai stabilitas dan kontrol atas fleksibilitas kayak gitu. Jadi dia lebih jelas, intinya kayak gitu sih, lebih jelas, lebih tertata, lebih bagus gitu ya yang budaya hierarki ini. And then kita akan melaju ke slide yang keempat, kita akan belajar mengenai proses perubahan budaya. Kenapa sih kita belajar proses perubahan budaya? Kalau buat karyawan baru biasanya untuk menganalisis kenapa sih budaya seperti ini di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan itu bisa terjadi gitu kan. Sebenarnya itu dari mana awalnya culture seperti itu, atau buat seorang manajer yang ingin merubah budaya organisasi gitu ya. Nah, ini perlu mengetahui juga proses perubahannya itu seperti apa aja, dimulai dari mana, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah topik yang membahas tentang perubahan budaya organisasi. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai formal statement of organizational philosophy, mission, vision, values, and material used for recruiting, selection, and socialization. Jadi ini adalah pernyataan formal filosofis organisasi, misi, visi, nilai, dan bahan yang digunakan untuk rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Penting banget untuk menyertakan kalimat-kalimat
gitu ya, dalam visi misi gitu ya, nilai-nilai apa gitu ya, dalam visi misi ketika akan rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi, itu penting banget kayak gitu. Jadi itu yang akan membentuk pertama kali perilaku organisasi di perusahaan, yaitu ketika rekrutmen, sosialisasi, dan juga seleksi. Yang kedua, itu adalah perancangan ruang fisik, lingkungan kerja, dan gedung gitu ya. Design of physical space, work environment, and building. Jadi, kalau pengen budaya kerjanya berubah, itu juga perlu mengubah physical space-nya atau lingkungan kerjanya, bentuk ruang fisiknya, gedungnya, dan lain sebagainya. Kantor-kantor yang kaku, biasanya juga desain kantornya itu juga kaku juga gitu. Kantor yang lebih fleksibel gitu ya, yang lebih menyenangkan, pasti desain kantornya itu juga biasanya lebih menyenangkan. Seperti misalnya Bu Rosana sering main karena Bu Rosana dari keluarga militer gitu ya, pasti sering main ke kantornya ayah kayak gitu. Ya pasti kaku kayak gitu ya, karena memang di sana penuh dengan aturan, jadi desain kantornya juga dibuat seperti itu gitu. Tapi beda ketika Bu Rosana waktu itu kuliah di Jogja, dan di kampusnya Bu Rosana itu ada kantornya Google kayak gitu. Kalau Bu Rosana main di kantor Google itu tuh lebih menyenangkan, warna-warni gitu ya, dan lain sebagainya. Itu jadi pola hubungan perilaku organisasi di sana juga lebih fleksibel gitu, lebih menyenangkan, nggak kaku, dan lain sebagainya. Itu adalah contohnya bagaimana suatu desain gitu ya, atau physical space itu berpengaruh pada perilaku organisasi orang-orang di kantor tersebut. Yang ketiga, itu adalah slogan, akronim, atau sayings, atau ucapan-ucapan gitu ya. Bisa kayak misalnya yel-yel dalam apel pagi dan lain sebagainya gitu ya, semangat dan lain sebagainya. Itu juga akan membentuk budaya organisasi di kantor tersebut gitu ya. Misalnya di sebuah kantor yang Islami kayak gitu ya, mungkin slogannya gitu ya, fastabiqul khairat, itu yang yang diucapkan terus-menerus gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu akan memotivasi karyawan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan juga. Atau yel-yel yang lain misalnya di sebuah kantor, nah itu bisa dimasukkan ke situ. Yang keempat, itu adalah deliberate role modeling, training programs, teachings, coaching by manager and supervisor, atau model peran gitu ya, role model gitu yang disengaja, program pelatihan, pengajaran, pembinaan oleh manajer dan supervisor. Jadi manajer dan supervisor itu lebih mengunggulkan keteladanan gitu. Jadi di sini intinya adalah keteladanan gitu ya, role model. Jadi kalau pengen membentuk budaya organisasi yang bagus, maka harus ada role model atau pimpinan-pimpinan yang bisa dijadikan teladan yang bagus juga. Nanti di bawahnya akan bagus juga. Seperti itu, kalau mau membuat budaya organisasinya bagus, itu dimulai dari pemimpin-pemimpinnya atau ada role modelnya gitu. Kemudian yang kelima, itu adalah explicit reward, status symbol, and promotion criteria, atau penghargaan eksplisit, simbol status, atau kriteria promosi. Jadi kalau misalnya promosi jabatan dan lain sebagainya, itu kalau misalnya hanya dinilai dari misalnya angka capaiannya kayak gitu ya nanti akan angka capaiannya aja gitu ya, yang angka-angka saja yang dinilai di perusahaan itu. Tapi beda ketika kriteria promosinya adalah juga tingkat kesolihannya atau akhlaknya atau apanya, maka nilai yang terbentuk di organisasi tersebut itu juga akan membentuk beda gitu ya, nilai-nilai yang terbentuk di organisasi tersebut. Itu juga dengan status simbol gitu ya, atau penghargaan-penghargaan eksplisit lah, nggak cuma promosi jabatan gitu ya. Terus berikutnya adalah yang keenam, stories, legend, and myth about key people and event. Jadi ini mengenai cerita, legenda, atau mitos tentang orang-orang dan peristiwa penting kayak gitu ya. Jadi misalnya, dulu tuh kalau di perusahaan ini tuh kalau misalnya
berbuat baik nanti akan dikasih apa gitu dan lain sebagainya, atau kalau berbuat baik itu biasanya di perusahaan ini itu akan diutamakan gitu atau apa gitu. Jadi tentang cerita-cerita di perusahaan itu yang melegenda itu juga akan membentuk perilaku organisasi di situ gitu. Atau ini juga bisa nggak harus tentang penghargaan ya, atau orang-orang yang pernah berjasa di kantor itu. Misalnya kalau di Apple gitu ada Steve Jobs gitu ya. Nah itu cerita legenda atau mitos tentang orang-orang seperti itu akan membentuk budaya organisasi yang bagus juga, akan meniru Steve Jobs juga gitu ya di perusahaan Apple. Kira-kira kayak gitu. Kemudian yang ketujuh itu adalah the organizational activities, processes, and outcome that leader pay attention to, measure, and control. Jadi ini aktivitas, proses, atau hasil organisasi yang diperhatikan, diukur, dan dikendalikan oleh pemimpin. Jadi lagi-lagi pemimpin sih. Pemimpin itu mengukurnya itu dari mana, mengontrolnya itu pakai ukuran apa. Nah itu penting juga untuk membentuk budaya organisasi. Kalau pemimpin hanya mementingkan angka, capaian angka, ya budaya di organisasi tersebut hanya akan mengejar angka-angka gitu. Kalau misalnya yang dinilai atau kriterianya yang dinilai oleh pemimpinnya itu more than values gitu ya, more than score gitu, ya nanti juga akan dinilai berdasarkan itu, kayak gitu. Kemudian berikutnya itu adalah leader reaction and critical incident and organizational crisis. Jadi ini adalah reaksi pemimpin terhadap insiden krisis atau krisis dalam organisasi. Jadi gimana pemimpin organisasi itu menghadapi sebuah krisis atau bertindak itu akan mempengaruhi bagaimana orang-orang di organisasi tersebut juga melangkah kayak gitu. Akan berpengaruh. Jadi bagaimana leader itu mengambil tindakan, sikap, itu akan berpengaruh pada budaya organisasi tersebut. Terus kemudian berikutnya yang ke-9, the workflows and organizational struktur atau structure. Itu alur kerja atau struktur organisasi. Struktur organisasi di situ itu seperti apa kayak gitu. Dikuasai oleh CEO-nya langsung atau dikasihkan wewenang ke direktur, terus pelimpahan direktur ke supervisornya seperti apa dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh organizational structure-nya. Terus yang ke-10 itu adalah organizational system and procedure. Jadi sistem dan prosedur yang ada di organisasi itu tersebut seperti apa? Prosedurnya rumitkah? Atau seperti apa, atau gampangkah, dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi budaya organisasi di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut, gitu ya. Terus yang terakhir nih, organizational goals and associated criteria for recruitment, selection, development, promotion, list of and retirement people. Jadi sasaran organisasi dan kriteria terkait rekrutmen, seleksi, pengembangan, promosi, PHK, dan pensiun itu juga akan berpengaruh pada culture atau budaya organisasi di situ gitu. Jadi pengembangannya seperti apa, promosinya seperti apa, layoff-nya seperti apa, PHK gitu ya, terus pensiunnya seperti apa, itu berpengaruh. Jadi hal-hal ini 11 hal ini itu akan mempengaruhi bagaimana budaya organisasi di sebuah perusahaan atau organisasi gitu ya. Jadi seperti ini proses perubahan budaya. Kalau mau mengubah budaya ya melalui hal-hal ini gitu. Atau proses terbentuknya budaya ya melalui hal-hal ini. Seperti itu. Oke, kita akan belajar mengenai 3 fase model sosialisasi organisasi. Kita akan bahas satu persatu. Fase pertama adalah anticipatory socialization atau tahap antisipasi.
Fase ini terjadi ketika seseorang sebelum bergabung dengan organisasi, dan ini direpresentasikan dari pencarian informasi. Seseorang itu akan mencari informasi tentang perusahaan tersebut, mulai dari jenjang karir, gaji, profesi, gitu ya, kerjaannya apa, dan lain sebagainya. Biasanya gitu juga kan ya, sebelum kita bergabung dengan sebuah perusahaan, kita pasti akan kepoin perusahaan gitu ya. Ini adalah fase anticipatory socialization. Terus kemudian fase yang kedua adalah fase encounter. Fase ini dimulai dari kontrak kerja ditandatangani ketika seseorang mulai menandatangani kontrak kerja. Dan fase ini adalah fase di mana seorang pekerja belajar apakah organisasi tersebut benar-benar cocok untuk dirinya dan dia benar-benar suka dengan pekerjaannya gitu ya. Ini adalah fase-fase belajar, dan ini buat Bu Rosana yang sudah bekerja beberapa kali di beberapa perusahaan, ini memang benar-benar dilalui gitu ya, fase-fase encounter ini. Terus kemudian fase yang ketiga itulah change and acquisition. Jadi fase yang ketiga ini adalah fase berubah dan fase akuisisi. Ini fase di mana dia memerlukan, atau orang ini memerlukan pekerja untuk ahli, terus dia penting dan berperan untuk pekerjaannya gitu ya. Jadi dia mulai berusaha untuk berperan dalam pekerjaannya. Terus pekerjaannya itu juga gimana caranya supaya bisa bernilai dan sesuai dengan norma-norma dalam kelompok tersebut, gitulah kira-kira. Jadi dia mulai berubah, dia mulai berperan penting untuk perusahaannya gitu ya. Terus dia akan menyesuaikan juga atau change gitu ya dengan norma-norma yang ada di perusahaan itu atau di kelompok itu atau di grup itu gitu ya. Intinya seperti itulah. Slide berikutnya adalah slide mengenai taktik sosialisasi. Jadi kalau kita mau mensosialisasikan sesuatu, itu ada taktiknya kan ya. Kita misalnya mau mensosialisasikan values perusahaan gitu ya, supaya budaya organisasinya berubah gitu. Nah, itu ada taktiknya. Nah, taktiknya itu adalah akan kita bahas di slide ini. Yang pertama adalah kolektif versus individual. Jadi ada beberapa hal itu yang cocok diberikan secara kolektif atau dengan banyak orang kayak gitu ya, secara berkelompok. Tapi ada juga beberapa hal itu yang hanya bisa disampaikan secara individual kayak gitu. Jadi ini cocoknya itu disosialisasikan versi apa gitu ya. Setiap kasus pasti beda-beda gitu ya cocok-cocoknya. Terus yang kedua, formal versus informal gitu ya. Ada hal-hal yang bisa disampaikan secara formal dalam bentuk pidato-pidato dan lain sebagainya. Tapi ada juga perubahan budaya organisasi atau nilai-nilai atau apapun yang ada dalam perilaku organisasi itu disampaikan secara informal dengan makan siang bareng, dengan outbound, dengan apa dan lain sebagainya, memasukkan nilai-nilainya dengan seperti itu. Terus kemudian sequential versus random. Kalau sequential ini itu tuh dia apa ya, sesuai dengan step-stepnya kayak gitu ya. Kalau random itu tuh lebih acak kayak gitu, nggak harus sesuai dengan step-stepnya gitu. Ada beberapa hal yang harus disampaikan itu bertahap, step ini, dan selanjutnya kayak gitu ya. Ada sesuatu yang disampaikan acak aja, nggak apa, habis ini terus itu, terus habis itu ini lagi kayak gitu dan lain sebagainya. Berikutnya itu adalah fixed versus variable. Kalau fixed di sini itu diartikan sebagai timetable gitu ya, jadi urut waktu kayak gitu. Tapi ada juga yang variable di sini diartikan dalam kasus ini itu nggak urut waktu kayak gitu. Terus serial versus disjunctive gitu ya. Serial ini itu lebih ke newcomers itu biasanya akan di-training atau diajarin oleh member yang experience yang lebih berpengalaman kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak harus kayak gitu. Jadi nggak harus di training atau diawasi atau didampingi oleh orang yang berpengalaman. Mereka udah bisa, mereka udah langsung bisa ketika diajarin kayak gitu. Terus berikutnya itu adalah investitur versus divestitur. Kalau investitur itu tuh kayak penegasan pada newcomers bahwa dia tuh udah masuk ke
ke dalam ranah itu gitu ya. Misalnya seorang karyawan baru gitu ya, newcomers itu harus langsung dikasih pakai seragam supaya apa? Supaya dia merasakan bahwa dia adalah apa ya istilahnya anggota dari organisasi tersebut lengkap dengan tugas-tugasnya kayak gitu, bahwa dia kalau pakai baju itu artinya dia bertugas sebagai ini kayak gitu. Nah itu apa namanya penegasan seperti itu, misalnya dengan pemberian seragam gitu contohnya. Nah ini adalah taktik dari sosialisasi, kira-kira seperti itu kalau mau membentuk budaya dalam organisasi. Oke, gitu aja ya perkuliahan pada pagi hari ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen pakai kelas_nama_nim. Dan yang ketiga, bunyikan tanda lonceng supaya Bu Rosana kalau pas upload kalian bisa tahu uploadan Bu Rosana yang terbaru. Maaf juga Bu Rosana agak telat uploadnya pekan ini karena kemarin ada tugas keluar di IAIN Pekalongan, Bu Rosana harus ke sana. Jadi waktu yang seharusnya 2 hari itu bikin konten dan lain sebagainya, Bu Rosana harus habiskan untuk tugas di luar kota. Seperti itu. Apalagi ya, sudah itu aja. Maaf bila banyak salah-salah Bu Rosana. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.